Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Agri Santoso dengan NIM F1B023152 dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang job sheet B4 yang nomor 3, yaitu soalnya buatlah program untuk mencari nilai tertinggi dari 5 mahasiswa. Oke, langsung saja kita ke programnya yang sudah saya buat. Nah, jadi ini ya programnya yang sudah saya buat. Jadi kita mau bahas dari atas nih. Yang pertama input IOStream. Nah, ini input IOStream nih yang ini. Ini itu fungsinya sebagai library. Tempat kita menyimpan codingan atau sebagai kepalanya lah. Nah, setelah itu kita masuk pada using namespace std. Ini itu fungsinya agar kita tidak menulis std.2.2 di setiap line-nya nih. Jadi kita nggak perlu tulis std.2.2, kita gunakannya di awal supaya kita nggak nulis itu. Oke, lanjut. Kali ini kita akan di sini ada inMain ya, fungsi utamanya tempat kita menulis program. Oke, jadi yang di sini itu adalah deklarasi. Nah, ini semua itu deklarasi. Nah, jadi yang ini itu deklarasi. Nah, jadi yang dua ini, dua baris ini yang saya tandai itu merupakan deklarasi array. Nah, jadi apa sih deklarasi array itu? Maksudnya apa? Nah, sini tuh string mahasiswa dalam kurung 5 itu merupakan deklarasi array yang artinya array ini itu mampu menyimpan nama mahasiswa dengan tipe data string sebanyak 5 atau sepanjang 5. Intinya dia tuh ada 5 elemen lah. Ya, jadi dia tuh mampu menyimpan nama mahasiswa dengan tipe data string sebanyak 5 elemen, atau sederhananya kita bisa bilang dia itu mampu menyimpan 5 nama mahasiswa dengan tipe data string. Nah, selanjutnya begitu juga dengan yang bawah ya. Ini deklarasi array. Dia itu in nilai mahasiswa dalam kurung 5. Nah, jadi pada array yang kedua ini itu mampu menyimpan nilai mahasiswa dengan tipe data in atau integer sepanjang 5 elemen atau sebanyak 5 elemen. Gitu. Atau mungkin lebih mudahnya lagi, dia itu mampu eh, menyimpan nilai mahasiswa dengan tipe data in sebanyak 5. Jadi misal 90, 85, 80, 90, 85. Jadi sebanyak 5 nih disimpan. Begitu juga dengan tadi itu ya. Saya lupa berikan contoh. Jadi dia tuh mampu menyimpan nama mahasiswa dengan tipe data string sebanyak 5. Jadi itu misalnya Dimas, Warid, Uang, Tina, Ruli. Jadi itu dia bisa menyimpan sebanyak 5. Nah, selanjutnya ini ada deklarasi in nilai tertinggi sama dengan 0. Ini tuh nanti dia akan berguna atau berfungsi ketika kita ini di sini nih di if-nya nanti. Nah, nanti akan saya jelaskan ya karena uh, supaya nyambung lah. Nah, selanjutnya di sini kita gunakan string nama tertinggi. Dia juga berguna nanti saat di if-nya. Oke, lanjut. Nah, di sini kita ini gunakan looping for untuk pengulangan. Nah, ini nih untuk looping for untuk pengulangannya. Ya, sebenarnya saya sampai sini sih. Dia termasuk nih. Nah, semua ini looping for untuk pengulangannya. Oke, jadi kita mulai ya. In i sama dengan 0, i kurang dari 5, i plus plus. Jadi ini itu fungsinya untuk mengulang sebanyak 5 kali. Dulu jadi kan karena kan di sini tadi itu diminta 5 mahasiswa kan. Jadi otomatis kita itu harus mengulangi penginputan ini sebanyak 5 kali agar kita mendapatkan 5 nama mahasiswa dan 5 nilai mahasiswa gitu. Terus di sini tuh incrementnya ya. Nah, terus ini si out masukkan si out nanti dia akan menampilkan informasi berupa masukkan nama mahasiswa ke. Nah, ini itu fungsinya
agar nanti pada tampilan itu tertulis nama mahasiswa ke-1. Nah, kenapa harus +1? Karena ini tadi itu sama dengan 0. Jadi kalau kita nggak pakai +1 nanti masukkan nama mahasiswa ke 0 kan nggak mungkin tuh. Karena eh, yang benar itu dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan masukkan nama mahasiswa ke-1. Jadi 0 kan nggak mungkin tuh, nggak ada kan nama mahasiswa ke 0. Jadi kita perlu +1 agar tampilan yang muncul nanti itu masukkan nama mahasiswa ke-1. Nah, terus ini dimasukin lagi di titik 2. Jadi nanti tampilannya itu masukkan nama mahasiswa ke-1, titik 2 apa gitu. Terus kita gini, nah ini tuh untuk inputannya ya. Jadi kita gunakan getLine agar kita bisa membaca satu kalimat atau satu line itu termasuk spasi-spasinya. Jadi misal nama Dimas spasi Agri spasi Santoso. Jadi untuk membaca itu kita gunakan getLine. Intinya dia bisa membaca satu kalimat lah. Nah, sini kita sin untuk masukannya. Nah, ini nama mahasiswa ke I. Jadi kan nanti kan dia ada pengulangan kan sebanyak 5 nih. Nah, jadi I. Dan dalam array I itu kan yang pertama itu dihitung dari 0. Jadi kalau dia 5, dia itu dari 0, 1, 2, 3, 4. Jadi kan 5 totalnya nih. Jadi dia makanya itu ke I. Oke. Lanjut sini ada out, masukkan nilai mahasiswa ke ya, sama kayak tadi. Ini itu fungsinya karena I-nya tadi sama dengan 0 nih. Nah, jadi agar dia muncul mahasiswa ke-1 harus +1 gitu. Terus ini in nilai mahasiswa ke I. Sama kayak tadi itu nih. Kalau ini kan nama mahasiswa nih. Kalau ini kan nilai mahasiswa. Jadi nanti nilai mahasiswa ke-1, kedua, ketiga agar bisa dimasukkan ke situ. Selanjutnya sin ignore ini tuh gunanya untuk membersihkan buffer ya. Jadi ketika kita masukkan ini kan tadi kita kan ada getLine in di sini dan di sini. Nah, ini tuh fungsinya untuk uh, membersihkan itu gitu loh. Jadi kan ketika kita masukkan otomatis data itu akan kesimpan. Nah, jadi fungsinya ini tuh untuk membersihkan buffer tersebut itu loh. Oke, lanjut. Nah, apabila kita sudah masukkan apa tadi itu namanya? Apa yang diminta oleh soal. Nih, kalau kita udah masukkan nih. Nah, setelah itu kita akan menyeleksi nih nilai tertingginya. Jadi caranya itu kita kalau saya ini menggunakan if nilai mahasiswa ke I lebih tinggi daripada nilai tertinggi. Nah, karena tadi nilai tertingginya itu adalah 0, maka eh, itulah fungsinya tadi itu nilai tertinggi 0. Jadi misal nih nilai mahasiswa ke I itu 90. Otomatis dia kan lebih tinggi dari nilai tertinggi tadi yang sama dengan 0 ini. Nah, berarti kondisi ini kan terpenuhi nih. Kondisi ini terpenuhi, maka akan dilanjutkan dengan nilai tertinggi sama dengan nilai mahasiswa ke I. Artinya apa? Nilai tertinggi yang awalnya 0 karena nilai mahasiswa ini itu memenuhi kondisi nilai tertinggi, artinya lebih tinggi dari 0, maka nilai tertinggi tadi itu yang awalnya 0 akan berubah menjadi nilai mahasiswa ke I. Nah, contoh saya kalau nilai mahasiswa ke I-nya 90 dan nilai tertingginya 0, otomatis kan kondisinya terpenuhi itu. Nah, nanti apabila kondisi itu terpenuhi akan dilanjutkan dengan apabila kondisi itu terpenuhi, maka nilai tertinggi nanti nilainya akan berubah menjadi nilai mahasiswa ke I tadi itu. Begitu juga dengan nama, apabila kondisi ini terpenuhi, otomatis nama tertinggi nanti itu akan menjadi nama mahasiswa ke I yang mendapatkan nilai tertinggi barusan gitu. Oke, lanjut di sini ada out. Nah, jadi ini ada garing n ini fungsinya ya untuk n line. Jadi supaya ada enter sekali lah atau baris baru sekali. Jadi ada setelah satu baris kayak gini nanti ini. Misal tulisannya di sini, ada setelah satu baris ada tulisan lagi di sini. Gitu. Nah, kita masukkan nilai tertinggi tadi itu, yang ini nih, yang dimana akan pastinya akan diupdate terus apabila kondisi atas ini terpenuhi. Nah, setelah itu n line untuk buat baris baru ini out nama mahasiswa dengan nilai tertinggi
nama tertinggi N-line ya. Jadi sama seperti tadi itu dia akan mengikuti yang ini nih. Mengikuti yang ini. Oke, kita lanjutkan ke codingannya. Kita run saja ya. Kita coba run. Nah, berhasil nama masuk ke 1 kan kayak tadi itu, makanya I plus 1 di mas dengan nilai katakanlah 80. Sorry, 80. Nah, mahasiswa kedua itu misal nah nilainya itu 85 misal. Belum enter tadi. 85. Terus yang ketiga itu ada Warid. Nilainya itu misal 80. Selanjutnya itu ada Ruli. Nilainya itu 90. Dan yang terakhir ada Uang. Teman kelompok saya semua ini ya. Itu nilainya misal 75. Nah, kalau kita enter nih, nah ini dia tadi tuh fungsinya garing N itu ada spasi di sini. Nah, ini nilai tertinggi 90. Nama mahasiswa dengan nilai tertinggi Ruli. Nah, ya itulah fungsi daripada ini tadi tuh ya. Jadi dia ini akan diupdate secara berkala. Itu menyesuaikan dengan ini. Jadi misal nih eh, saya kecilkan dulu. Nah, jadi misal nih kan kayak nilai mahasiswa yang pertama itu dia di Mas 80. 80 lebih tinggi daripada 0 nih. Otomatis nanti nilai tertingginya itu akan berubah jadi 80 dengan nama tertingginya Dimas. Nah, karena ada selanjutnya masuk nih nilai kedua, nilainya si Tina. Nah, karena 85 itu lebih tinggi daripada 80, otomatis kondisinya terpenuhi dan nanti ini akan berubah jadi 80 dan Tina. Nah, Warid kan Warid ini nilai 80. 80 itu kan lebih kecil daripada 85. Otomatis eh, kondisi ini tidak terpenuhi, jadi dia akan dilewati gitu. Nah, muncul nih lagi Ruli dengan nilai 90, artinya kan dia memenuhi nih kondisinya karena dia lebih tinggi daripada 85 tadi, otomatis nilai tertinggi akan berubah ke 90 dan nama tertinggi akan berubah ke Ruli. Nah, terus karena uang tadi itu nilainya 75, 75 itu kan lebih kecil dari 90, artinya kan kondisi ini itu tidak terpenuhi, jadi dia tidak diupdate atau tidak diperbarui secara berkala. Jadi ya, ini sudah benar ya, nilai tertinggi 90 nama mahasiswa dengan nilai tertinggi Ruli. Saya rasa sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.